Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Wali Songo bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama ya. Siapakah Wali Songo itu? Jadi nanti anak-anak dapat mengetahui siapa saja yang termasuk Wali Songo. Apa saja keteladanan Wali Songo? Nah, nanti bisa kalian mengetahuinya. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa mulai abad ke-14. Meskipun banyak sekali tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa selain Wali Songo, tetapi Wali Songo ini merupakan seorang tokoh utama dalam penyebaran agama Islam tersebut. Mereka berdakwah dengan tujuan mengajak masyarakat yang pada saat itu sebagian besar masyarakat di Jawa beragama Hindu Buddha supaya mau memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Siapa saja yang termasuk Wali Songo? Pertama, Sunan Gresik. 2, Sunan Ampel. 3, Sunan Bonang. 4, Sunan Derajat. 5, Sunan Kudus. 6, Sunan Giri. 7, Sunan Kalijogo. 8, Sunan Muria. Dan ke-9, Sunan Gunung Jati. Di sini kita dapat melihat peta persebaran dakwah Wali Songo. Jawa Barat ya, ada 1 yaitu Sunan Gunung Jati. Di Jawa Tengah ada 3, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijogo. Untuk Sunan Kudus dan Sunan Muria di sini pemakamannya ada di kota Kudus semua. Jawa Timur ada 5, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Soal pertama. Sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Tengah. Soal kedua. Sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Timur. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sesuai dengan sebutannya Sunan Gresik, berarti Maulana Malik Ibrahim di sini berdakwah di sekitar kota Gresik. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Jadi supaya pertanian di situ di daerah Gresik itu subur, ya hasilnya maksimal, hasilnya banyak. Beliau memiliki gagasan seperti itu untuk pengairan. Ketika beliau berdakwah, beliau tidak menentang agama dan kebudayaan masyarakat setempat secara langsung. Jadi beliau berdakwah itu tanpa kekerasan, dengan pendekatan yang halus, dengan kebudayaan yang sudah ada, beliau sisipi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi sedikit-sedikit ajaran agama tersebut masuk ke dalam kebudayaan masyarakat setempat. Secara otomatis masyarakat setempat sedikit-sedikit akan mempelajari ajaran agama Islam.
Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat. Beliau berhasil merubah daerah yang semula berair, berlumpur, dan berawa menjadi daerah yang makmur. Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel berdakwah di daerah Surabaya. Beliau mengajarkan falsafah Moh Limo. Ya, namanya Moh berarti nggak mau, ya. Tidak mengajarkan, tidak melakukan perbuatan yang tercela. 5, yaitu yang pertama main atau judi. Yang kedua ngombe atau mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Yang ketiga maling atau mencuri. Yang keempat madat atau menghisap ganja. Kalau sekarang ada narkoba, nah itu jadi termasuk ke dalam falsafah Moh Limo dari Sunan Ampel. Dan yang kelima madon atau berzina. Ini merupakan falsafah yang terkenal dari Sunan Ampel. Soal ketiga, apakah isi Moh Limo dari ajaran Sunan Ampel? Sunan Bonang dengan nama asli Raden Makhdum Ibrahim. Beliau berdakwah di sekitar kota Tuban. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Beliau ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Hal ini merupakan bekal dasar yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah kepada masyarakat sekitar Tuban. Sunan Bonang berdakwah dengan cara yang bijak dan sering menggunakan kesenian rakyat dengan seperangkat gamelan. Jadi seperangkat gamelan ini disebut dengan Bonang, sehingga beliau dijuluki Sunan Bonang. Beliau berdakwah dengan cara memainkan gamelan-gamelan tadi. Ya. Ketika orang-orang berdatangan ingin menyaksikan kesenian tersebut, ya, Sunan Bonang menjelaskan, ya, berdakwah. Jadi ketika orang-orang sudah datang berbondong-bondong karena tertarik mendengar bunyi bonang tersebut, maka Sunan Bonang mengajarkan tembang. Dakwahnya dengan cara mengajarkan tembang yang berisi tentang ajaran Islam. Tembang-tembang ini yang berisi ajaran Islam di sini disebut dengan suluk. Jadi, secara tidak langsung masyarakat belajar tembang tersebut sekaligus belajar ajaran agama Islam. Dengan begitu, orang yang akan mendapat hidayah dari Allah dengan otomatis mau mengikuti ajaran agama Islam tanpa ada paksaan. Sunan Derajat dengan nama asli Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dan dikenal juga dengan nama Raden Olshim. Sunan Derajat berdakwah dengan konsep bil hikam atau dengan memberikan nasihat-nasihat yang sangat mengena kepada masyarakat di sekitar Lamongan dan menggunakan kesenian Jawa seperti tembang mijil, merupakan ciptaan beliau. Jadi dalam tembang ini beliau
isinya ajaran agama Islam. Jadi hampir sama dengan Sunan Bonang. Tadi tembang wijil di sini dengan tujuan utama supaya masyarakat mau ya, mempelajari ajaran agama Islam tanpa ada paksaan, yaitu dengan tadi tembang mijil. Soal keempat, bagaimana cara berdakwah Sunan Bonang? Soal kelima, bagaimana cara berdakwah Sunan Derajat? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.